Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Arofifah Safitri. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat yogurt untuk memenuhi tugas teknologi fermentasi pangan. Jika kalian ingin tahu cara membuat yogurt yang simple dan bisa dibuat di rumah, tonton terus video ini ya. Yang pertama, ada perkenalan terlebih dahulu mengenai yogurt. Yogurt adalah produk olahan susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Fermentasi gula susu atau laktosa menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yogurt. Sekarang kita lanjut saja yuk melihat bagaimana caranya membuat yogurt di rumah. Untuk membuat yogurt hanya menggunakan dua bahan saja. Bahan pertama yaitu susu UHT full cream yang ukuran 1 liter. Kemudian bahan keduanya yaitu biang yogurtnya. Di sini saya menggunakan yogurt plain dengan merek Biocool yang kemasan ukuran 80 ml. Di step 1 ini akan dilakukan proses pemanasan atau pasteurisasi pada susu UHT. Panaskan susu dengan api kecil hingga suhunya mencapai sekitar 60-70 derajat Celcius. Jadi bukan sampai mendidih ya. Untuk cek suhunya, kalian bisa menggunakan termometer. Kalau tidak punya termometer, bisa juga dicek dengan cara ditiup. Kalau susunya ditiup dan mengeluarkan uap panas, berarti itu sudah cukup panas ya. Kalau sudah panas, matikan apinya dan bisa lanjut ke step berikutnya yaitu menurunkan kembali suhu susunya menjadi sekitar 40 derajat Celcius atau sampai hangat kuku. Oke, lanjut ke step berikutnya. Ini suhu susunya sudah turun menjadi 40 derajat Celcius atau sekitar setelah 20-20 menit didiamkan. Lalu kita langsung masukkan saja biang yogurtnya. Di sini saya memasukkan 80 ml yogurt plain Biocool. Sebenarnya untuk yogurtnya bisa menggunakan merek apa saja, asalkan yogurtnya masih plain. Jadi bukan yang sudah ditambah gula atau perasa apapun. Kemudian aduk-aduk agar susu dan yogurtnya tercampur semua. Kalau sekiranya sudah tercampur semua, siapkan wadah untuk menyimpan yogurtnya. Di sini saya menggunakan toples kaca yang sudah disterilkan. Wadah apapun bisa digunakan, asalkan bisa dipastikan wadahnya bisa tertutup rapat agar nantinya tidak ada udara yang masuk dan proses fermentasi yogurtnya bisa berjalan lancar. Kemudian masukkan susunya perlahan dan pastikan tidak ada yang menetes di pinggiran toplesnya, karena itu dapat mengakibatkan bau amis pada yogurtnya dan menjadi rawan gagal. Jadi lebih baik memasukkannya dengan bantuan corong. Tutup dengan rapat toplesnya, dan ini saya segel lagi dengan plastik seperti ini supaya memastikan udaranya tidak ada yang masuk. Kemudian saya taruh wadah di atas kain bersih dan saya bungkus dengan kain supaya dia tetap terjaga kehangatannya. Saya tutup saja seperti ini dan kemudian diikat. Kemudian nanti simpan wadahnya di tempat yang suhunya stabil dan di tempat yang sekiranya tidak akan bisa digeser-geser atau dipindahkan wadahnya. Di sini saya simpan wadahnya di drawer dan akan kita diamkan agar proses fermentasinya berjalan. Diamkan selama minimal 12 jam atau sekitar 24 jam. Nanti semakin lama didiamkan, maka hasil yogurtnya juga akan semakin kental. Nah, ini dia yogurt yang sudah didiamkan selama 24 jam. Kita buka dulu kainnya dan kita buka juga plastik penutupnya. Oke, ini dia hasilnya. Bisa kita lihat tekstur yogurtnya ini hasilnya sudah termasuk creamy, sudah kental ya yogurtnya, dan ini sudah bisa langsung dikonsumsi. Nah, yogurt ini akan saya masukkan ke kulkas terlebih dahulu selama 6-8 jam agar yogurtnya lebih set lagi atau lebih padat teksturnya. Nah, ini yogurt yang sudah saya simpan di kulkas selama 8 jam. Langsung saja kita lihat teksturnya. Untuk teksturnya memang jadi lebih padat ya dibandingkan yogurt sebelum dimasukkan ke kulkas.
Kalau kalian penasaran bagaimana karakteristik lengkapnya, jadi untuk aromanya ini sama persis seperti yogurt pada umumnya. Kemudian warnanya pun juga sama seperti yogurt pada umumnya, yaitu warna putih susu. Namun rasanya pun tidak terlalu asam ya. Jadi bisa dibilang hasil dari pembuatan yogurt ini berhasil. Yogurt ini sudah siap dikonsumsi ya. Jadi bisa dikonsumsi langsung atau bisa dijadikan sebagai penambah untuk salad buah. Karena yogurt ini masih plain, kalau kalian ingin menambahkan rasa manis, bisa tambahkan madu atau pemanis lainnya. Yang penting jangan menggunakan gula pasir. Untuk masa simpannya, yogurt ini bisa tahan selama 3 minggu jika penyimpanan di dalam kulkas. Pembahasan dari pembuatan yogurt kali ini adalah pada proses pemanasan susu tidak boleh lebih dari suhu 60-70 derajat Celcius atau sampai mendidih karena dapat merusak susu yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pembuatan yogurt. Yang kedua, pemberian starter yogurt harus pada suhu 40 derajat Celcius, tidak boleh pada suhu yang panas maupun suhu yang lebih dingin karena dapat membunuh bakteri dari yogurt. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.